Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sudah hari ke-28 hari ini Abi. Dan kebersamaan kita di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah ini mudah-mudahan sudah membuahkan banyak manfaat untuk teman-teman. Ella belajar banyak sekali Bi, udah nggak sabar untuk mendalami lebih lanjut Quran Surah Al-Hadid ayat 17 yang akan kita bahas hari ini. Dan banyak ilustrasi ya Bi, sesungguhnya di ayat-ayat berikut mengenai manfaat dari orang yang bersedekah, kemudian kelompok-kelompok yang mendapat bimbingan dari Al-Quran serta perilakunya seperti apa. Mari kita belajar sama-sama dari Abi. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita lanjutannya ayat 7. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ini ayat punya kaitan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang khusyuk. Betul. Ada dua hal yang tergambar dalam benak Abi sekarang. Kita katakan bahwa ayat ini dinilai oleh sementara ulama, sementara sahabat 4 tahun setelah itu. Sudah 4 tahun? Sudah setelah masa kenabian ya? Setelah masa kenabian. Dan bahwa ini semacam kecaman kepada orang-orang yang belum mantap imannya. Okay. Abi mau berkata begini, dari satu sisi, kita sekarang salah kaprah di dunia Islam. Kita seringkali beri orang yang sudah lama masuk Islam mu'allaf. Masa seumur hidup mu'allaf? Iya. Orang bisa jadi ada yang mu'allaf tadinya, sekarang sudah imannya sudah sangat kuat. Betul. Bisa jadi lebih kuat dari kita-kita ini yang tidak pernah jadi mu'allaf. Yang sejak lahir sudah Islam. Itu satu. Betul. Jadi tidak usahlah. Di sisi lain mereka yang baru masuk Islam hendaknya berusaha untuk lebih mantap keimanannya dan sebagainya. Dan berusahanya dengan berzikir ini ya yang diungkapkan. Terus sekarang i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Orang yang tidak khusyuk, orang yang tidak zikir, hatinya mati. Jadi kalbu itu bisa mati. Kalbu itu bisa mati. Nah, kalbu bisa mati. Apalagi kalau masa berkepanjangan tidak pernah dibangunkan. Tidak ada pupuknya, tidak dibuat subur, tidak dapat peringatan. Betul. Maka Allah memberi ilustrasi. Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan tanah setelah kematiannya. Bagaimana dihidupkan? Allah menurunkan hujan. Kalau begitu, hati kalau mau hidup, maka curahkan air-air zikir, air-air peringatan, dia bakal hidup. Karena itu juga ilustrasinya supaya hati nggak membatu ya, supaya kalbu nggak gersang, disirami dengan zikir dan ayat Allah. Terus yang kedua, di sini dia katakan bumi yang mati dihidupkan. Kamu juga wahai manusia yang mati akan dihidupkan Allah. Jadi punya kaitan. Di sisi lain, kalau mau khusyuk ingat mati. Betul. Itu ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa apa itu ayatnya, insya Allah teringat sebentar, bahwa sholat sabar itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ista'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang khusyuk itu adalah orang yang yakin, yang percaya atau yang menduga keras bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Itu sebabnya kalau di dalam salat, sebelum salat biasa imam itu berucap begini, sallu salata muwaddi. Salatlah seakan-akan ini saat terakhir kamu, itu akan khusyuk sekali itu. Betul. Coba bisa dipraktekkan mulai hari ini. Setiap sebelum sholat bayangkan ini sholat terakhir kita. Oke. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami telah menjelaskan kepada kamu tanda-tanda, petunjuk-petunjuk yang mestinya kamu jadikan peringatan agar supaya kamu ta'qilun. Apa artinya ta'qilun? Apa artinya? Berakal. Sebenarnya akal yang dimaksud di sini bukan daya fikir. Akal itu dalam bahasa
tali yang mengikat. Tali yang mengikat itu menghalangi untuk melakukan sesuatu. Jadi akal itu dinamai akal karena dia berfungsi menghalangi seseorang terjerumus di dalam kesalahan. Itu sebabnya di surat Tabarak ada dikatakan lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami mendengar, mematuhi dan berakal, kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Jadi fungsi akal itu menghalangi Anda untuk melakukan kesalahan. Ini ini bukan supaya kamu berakal, tapi supaya pada akhirnya innal musaddiqina wal musaddiqat. Diulang lagi. Laki-laki dan pensedekah laki-laki dan pensedekah perempuan. Di sini ada ayat bilang pensedekah bagus nih, musaddiqina. Ada yang baca innal musaddiqina wal musaddiqat. Musaddiqina yang bersedekah, musaddiqina yang membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi. Beda kan? Beda. Oke. Kalau kita berkata al-musaddiqina wal musaddiqat yang bersedekah, maka kata aqradullaha qardan hasanan itu mirip maknanya. Betul. Ya kan? Meminjamkan kan kredit itu sedekah. kemarin. Jadi kata ulama, kalau memang kita mau pahami ini dalam arti sedekah, kita pernah katakan bahwa Al-Quran juga menyatakan zakat itu sedekah. Betul. Jadi berarti yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya yang berbentuk wajib, dan aqradu yang berbentuk sunnah. Pendapat yang lebih bagus itu yang membacanya al-musaddiqin yang percaya, yang pembenaran, yang membenarkan ajaran-ajaran agama ini. Kenapa demikian? Katanya karena di sini ada ganjaran melipat gandakan dan akan mendapat ganjaran yang ini. Mereka berkata orang yang tidak percaya yang bersedekah itu sama aja bohong ya. Kalau bersedekah aja tapi nggak percaya. Iya, banyak sekarang begitu. Betul, tidak percaya ajaran agama, ya kan? Malah banyak yang buat cuci dosa, Bi. Jadi dosanya banyak, korupsi di mana-mana, tapi bersedekah untuk seolah-olah bahkan non-muslim, membalas itu. Bahkan non-muslim banyak sekali saudara-saudara kita non-muslim yang bersedekah. Persoalannya, apa mereka dapat ganjaran atau tidak? Mereka yang berkata bahwa ini musaddiqin yang percaya pada ajaran agama dan bersedekah itu dapat ganjaran dan sebagainya. Nah, Abi punya pandangan begini setelah membaca banyak. Siapapun yang memberikan bantuan kepada orang lain, muslim atau non-muslim, dia dapat ganjaran. Hanya saja bisa jadi ganjarannya itu di dunia. Betul. Kalau yang ini di dunia dan di akhirat. Oke, walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang percaya pada Allah. Ya, dan rasulnya. Dan rasul-rasulnya. Jangan hanya percaya Nabi Muhammad, percaya Nabi Isa, percaya Nabi Musa, percaya Nabi, semua rasulnya. Betul. Yang wajib kita ketahui, kita percaya kebenaran mereka itu adalah yang disebut dalam Al-Quran. 25 orang rasul. 25 rasul yang disebut dalam Al-Quran. Tetapi sebenarnya ada lebih dari itu. Betul. Ulaika humus siddiquna wasyuhada inda rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang as-siddiqun, orang-orang yang mantap pembenarannya. Jadi jujur di dalam hati, tapi kemudian jujur dalam perbuatannya. Dalam perbuatannya juga. Yang ada yang mengartikan, yang percaya secara langsung apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, kita di dalam Islam itu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Betul. Ya toh? Kenapa? Karena waktu orang berkata, itu Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj, apa kamu percaya? Dia langsung berkata, kalau dia yang berkata saya percaya. Maka diberilah dia as-Siddiq. Nah, tetapi ada ulama berkata, di sini as-Siddiqun itu banyak. Jadi ada di antara ulama Islam yang berkata bahwa dalam Islam itu ada 8 Siddiqun. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Talha, Zaid,
ada 8, Abi tidak ingat semuanya, tetapi pendapat yang lebih bagus adalah semua orang yang percaya secara tulus itu dinamai siddiqun. Nah, selain as-siddiqun, ada juga penjelasan tentang kelompok kedua, yaitu asyuhada. Kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Bait Al-Quran adalah salah satu program pusat studi Al-Quran dalam bentuk pesantren pasca tahfiz, khusus bagi santri berbagai daerah yang sudah hafal 30 juz. Sama seperti program PSQ lain, pesertanya terpilih dan mendapat beasiswa, diberikan pendidikan dalam bidang tafsir, kajian keislaman lain, dan pembekalan kewirausahawan. Alumni Bait Al-Quran kembali ke pesantren dan kabupaten masing-masing untuk menjadi penggerak Islam moderat di kampung halamannya di penjuru Nusantara. Terima kasih teman-teman, masih menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan pembahasan bersama Abi. Kita tadi sedang di tengah membahas ayat ke-19, Bi, tentang kelompok asyuhada. Asyuhada, ya. Apa ini asyuhada? Syuhada itu jamak syahid. Syahid itu adalah bentuk kata yang bisa berarti subjek, bisa berarti objek. Okay. Syahid itu berarti, syahidah itu berarti menyaksikan. Jadi syahid yang disaksikan atau yang menyaksikan. Yang menyaksikan kebesaran Allah. Dia siapa? Atau yang disaksikan bahwa dia orang baik. Okay. Nah, betapapun seorang yang menjadi saksi itu baru menjadi saksi yang benar kalau dia berpengetahuan. Dia tidak bisa jadi saksi kalau dia tidak tahu. Kalau dia jujur, ya kan? Okay. Nah, jadi ada kelompok syuhada. Itu bahasa Al-Quran. Al-Quran menyatakan semua umat Islam ini mestinya jadi syuhada. Jadi bukan hanya yang gugur dalam perang. Bukan. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, supaya kami jadikan kamu umat pertengahan, supaya kamu menjadi syuhada. Kamu menjadi saksi, disaksikan oleh orang lain. Oh, itu hebat. Dan kamu menyaksikan. Siapa yang kamu saksikan? Nabi. Saya teladani dia. Nah, itu bahasa Al-Quran. Okay. Bahasa hukum, syahid itu yang gugur. Jadi bisa membedakan makna dan penafsiran berdasarkan bahasa Al-Quran dengan membedakannya dengan bahasa hukum itu jadi sangat esensial. Sangat esensial. Banyak sekali kesalahpahaman lahir, apalagi di masyarakat yang terlalu memperhatikan hukum. Betul. Jadi banyak sekali kesalahpahaman bukan hanya di umat, tapi seringkali mungkin di ulama-ulama juga ya, Bi? Ya, kita tidak mau namai di ulama. Itu bukan ulama. Kalau nggak alim ya, Bi, pengetahuannya kurang utuh. Okay. Insya Allah. Makasih Abi, jadi dapat pelajaran-pelajaran berharga. Oke, ayat 20, Bi. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wal. Ini berbicara tentang dunia. Ini juga ada orang yang salah paham. Ini ayat mengatakan ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan, adalah kelengahan, adalah zina, hiasan, kebanggaan antara kamu dan perlombaan. Betul. Memperbanyak harta dan anak. Ini seperti hujan yang turun, yang a'jabal kuffar. Ini bukan orang kafir, ini orang kufar. Yang mengagumkan para petani. Tapi tidak lama kemudian dia layu, menguning sehingga menjadi binasa, dan di akhirat ada siksa yang pedih, ada juga ampunan dan ridha Allah. Ada orang berkata kalau begitu dunia tidak perlu. Salah. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengecam dunia. Tetapi sebenarnya kecamannya itu karena daya tariknya terlalu kuat. Abi bisa berkata kalau satu orang jalan di jalan, nak hati-hati banyak duri. Sebenarnya selain duri juga banyak kan? Betul. Tapi kenapa kita katakan? Karena begitulah Al-Quran. Dunia ini baik. Yang nggak baik kalau kita lengah ya. Kalau kita lengah. Itu sebabnya akhir ayat ini dikatakan wa fil akhirah adzabun syadid, ada siksa yang pedih. Yang lengah seperti ini tadi, tapi ada juga maghfirah minallahi wa ridwan. Ada juga pengampunan dan ridha Allah. Pengampunan bagi siapa? Tentu bagi yang melakukan kegiatan yang salah. Lalu dia minta ampun. Dan terkadang
kesalahan itu perlu. Terkadang kesalahan perlu. Iya. Jadi sumber belajar. Sumber belajar, Betul. jadi sumber belajar, ya toh. Orang yang punya inisiatif pasti bisa salah, dan manusia harus punya inisiatif. Tetapi jangan khawatir salah karena terbuka pintu. Ada lebih dari itu, ridha Allah. Betul. Ridha Allah itu lebih agung dari penerimaannya. Dia menerima kita sama. Kalau Abi berkata, dia lulus dengan angka 6, puas enggak? Enggak dong, maunya. Tapi bisa terima. Bisa lah, yang Bisa. penting lulus. Yang penting lulus. Itu qabul. Oke. Terus tapi ada ridha. Allah mencurahkan ridhanya sehingga sangat senang dengan itu. Jadi sebenarnya dunia ini kalau tidak digunakan dengan baik, dia ini. Tapi kalau digunakan dengan baik, sangat-sangat penting. Jangan abaikan dunia. Betul. Justru menjadi kesempatan untuk mengumpulkan bekal perjalanan. Bekal perjalanan. Jadi kita ya. menjalani dunia, tapi dengan kesadaran bahwa ini bukan kehidupan yang berhenti di Bukan sini kehidupan saja. yang berhenti di sini, betul. Jadi gunakan dunia, jangan membenci dunia. Ya, di dunia inilah kita menanam. Betul. Apalagi kalau kita bahas lebih jauh bahwa kita ini ditugaskan membangun dunia, bangun peradaban di dunia. Dalam prakteknya menjaga untuk tetap bisa melakukan hal yang bermanfaat pada dunia, tetap cinta dunia, tetapi juga cinta akhirat. Iya. Itu sesuatu yang tidak selalu mudah ya, teman-teman. Iya. Ini ada pertanyaan khusus, ada pertanyaan dari Mas Yakub. Mas Yakub, lokasinya dari Depok. Apa kabar, Mas? Terima kasih sudah menyaksikan. Ingin bertanya, bagaimana agar hati tidak terlalu cinta pada aktivitas duniawi, padahal sesungguhnya kita juga membutuhkannya selalu. Nah, selain mengingat uraian Abi tadi, Ella ingin kasih kesempatan kepada Ustadz Aceng, salah satu Ustadz yang ramah dan kompeten yang bergabung di cariustadz.id. Silakan Ustadz Aceng. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana agar hati kita tidak terlalu cinta kepada dunia, padahal kita juga membutuhkannya selalu. Saudaraku, bersikaplah zuhud, yaitu meninggalkan keterkaitan hati kepada dunia. Karena Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan yang menipu. Meski demikian, zuhud tidak berarti mengajarkan kita untuk hidup miskin, memakai pakaian yang tidak elok dipandang. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mencintai keindahan, termasuk dalam hal berpakaian. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Hakikat zuhud itu dalam hati. Orang zuhud boleh punya harta, tetapi hatinya tidak terlalu tergantung atau memfokuskan diri memikirkan kekayaan atau hartanya itu. Justru harta yang ia miliki digunakan untuk menghidupkan agama ini dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, atau hal-hal baik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga kita semua mendapat banyak pelajaran bahwa kehidupan kita di dunia adalah kesempatan untuk mengumpulkan bekal yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga untuk batin kita dan insya Allah mengantarkan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu berharap makfirah dari Allah. Sampai jumpa lagi esok hari, tetap di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.